Apa yang akan terjadi jika ada seorang anak yang menikah dengan ibu kandungnya sendiri? Dan hal gila ini terjadi pada seorang raja yang sangat zalim yang bernama Namrud. Bagaimanakah kisahnya? Dan bagaimanakah kematian raja zalim ini? Untuk itu, video kali ini kita akan membahas tentang pernikahan Raja Namrud dengan ibu kandungnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat belajar Islam semua selalu dalam keadaan sehat dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namrud atau dengan nama lain yaitu Nimrod adalah seorang raja zalim yang kisahnya banyak diceritakan dalam kitab-kitab agama Samawi. Ia adalah keturunan kelima dari Nabi Nuh alaihi salam. Nasabnya adalah Namrud bin Kan'an bin Kus bin Ham bin Nuh alaihi salam. Tapi ada juga riwayat lain yang mengatakan kalau Namrud bukan anak dari Kan'an, tapi anak dari Kus. Dan Namrud inilah orang yang pertama yang berhasil mendeklarasikan bahwa dirinya adalah seorang raja dari seluruh dunia. Bahkan dia juga memaksa orang-orang untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Hal itu sempat ditentang oleh nabi yang ada pada zamannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi di video kali ini kita hanya akan berfokus mengisahkan Namrud dan ibunya Semiramis. Sahabat belajar Islam, ternyata perilaku yang menyimpang sudah ada sejak zaman dahulu, seperti menyukai saudara sekandungnya sendiri, kemudian dinikahilah orang yang padahal mahramnya tersebut. Ini persis seperti binatang, dan hal tersebut ternyata terjadi pada Raja Namrud. Sejarah mencatatnya, Namrud menikah dengan ibu kandungnya sendiri yang bernama Semiramis. Namrud adalah seorang raja yang terkenal hidupnya sekitar tahun 2275 sampai 1942 sebelum Masehi. Dia menjadi raja di sebuah daerah yang dinamakan dengan Babilonia, dengan peradabannya yang terkenal bernama Mesopotamia kuno, dan negara bekas pemerintahannya sekarang menjadi negara Irak. Ayah Namrud adalah Kus, yaitu cucu dari Nabi Nuh alaihi salam, sedangkan ibunya adalah Semiramis, atau dengan nama lain Samiram. Ibunya pada usia remaja telah menikah dengan ayahnya. Konon sehari setelah berhubungan intim dengan Semiramis, Tuhan menakdirkan ayahnya meninggal dunia, sehingga Namrud lahir tanpa ayah. Ibunya terkenal sebagai wanita yang cantik dan bijaksana. Maka setelah Namrud lahir, konon ibunya tidak pernah disentuh oleh manusia manapun, dan Namrud dianggap sebagai anak yang suci. Dan inilah yang menambah keyakinan Namrud bahwa dia adalah anak Tuhan, anak yang istimewa. Kemudian Namrud ini adalah orang yang paling pintar dan paling cerdas di zaman itu. Dia dianugerahi kepintaran dalam hal desain, matematika, dan ilmu perbintangan. Tahukah kalian, dia adalah orang yang berhasil menemukan seksagesimal yang membagi lingkaran menjadi 360 derajat. Kemudian dia jugalah yang menemukan kalau 1 derajat kepada 60 menit. Dan 1 menit adalah 60 detik. Namrud juga lah yang berhasil menetapkan bahwa 1 hari terbagi dalam 24 jam. Menurut Namrud, hari bermula pada waktu tengah malam, dan bukannya pada waktu matahari terbenam, seperti yang dipercayai oleh kaum sebelumnya. Di samping itu juga, Namrud juga mahir mendesain struktur bangunan besar, seperti jembatan, kuil, bangunan bertingkat, dan bendungan. Bukti bangunan yang telah dibangun Namrud salah satunya adalah pembinaan sistem saluran irigasi di lembah Tigris. Dan Eoperates, Namrud juga adalah orang yang pertama yang berhasil menggunakan batu bata dari tanah liat yang dibakar. Dan Namrud juga terkenal sebagai arsitek dari Menara Babil, yaitu menara pencakar langit pertama di dunia. Nah, karena kemampuan yang luar biasanya itu, dia menjadi sombong dan takabur. Sayangnya dengan segala penemuan yang menakjubkan itu, Namrud malah menggunakannya untuk menyesatkan rakyatnya. Salah satu contohnya, Namrud menggunakan ilmu falak atau ilmu tentang benda-benda langit untuk menciptakan berbagai sistem meramal nasib, seperti horoskop dan meramal nasib palmistri. Tujuannya adalah bahwa manusia tidak perlu Tuhan,
karena manusia mampu memprediksi dan mengubah nasibnya sendiri. Selain itu, Namrud juga membangun banyak bangunan megah dan berhala yang indah agar manusia kagum akan ciptaannya sendiri. Konon katanya, Menara Babel yang dibangun oleh Namrud digunakan para pendeta-pendeta untuk memuji dan menyembah Namrud. Dan tahukah kalian kenapa menara itu dibangun sangat tinggi? Karena untuk bisa mencapai kayangan. Itu juga persis seperti apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun membangun piramida yang sangat tinggi karena dia ingin melihat Tuhannya Nabi Musa di atas sana. Dan mungkin Fir'aun juga terinspirasi dari Namrud. Sahabat belajar Islam, menurut buku sejarah para nabi dan raja yang ditulis oleh Imam At-Tabiri pada abad ke-9 Masehi, menara kebanggaan Namrud itu telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikisahkan sebelum Namrud dilahirkan, saat itu hanya ada satu bahasa yang dipakai di sana, yaitu bahasa Suryani. Tapi Namrud memecahnya ke 72 bahasa yang berbeda. Hal ini mengakibatkan mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama yang lain, dan mereka juga tidak bisa membangun kembali menara tersebut. Namrud juga sangat menyukai ilmu sihir yang digunakan untuk mempengaruhi rakyatnya. Dan konon katanya, Namrud mempelajari ilmu sihir melalui dua malaikat, Hanun dan Marut, yang pernah disebutkan di dalam Al-Quran. Namrud juga menciptakan era yang baru, di mana orang-orang memandang rendah kepada Tuhan, yang padahal dari masa sebelumnya sampai ke Nabi Nuh alaihi salam, orang-orang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan di alam semesta. Hal yang lebih mengerikan lagi, rakyatnya pada saat itu tidak diperbolehkan melakukan kebaikan kepada Tuhan, karena baginya Tuhan yang gaib itu dianggap lemah. Oleh karena itu, orang-orang yang ada di bawah Namrud bisa mengikuti apa saja yang hawa nafsunya mau, seperti berpesta seks, bebas arak, dan segala kemungkaran yang lain. Karena itulah Namrud diberi gelar Dewa Anggur, karena dia mabuk dengan keduniaannya. Dia juga mengklaim dirinya sebagai Tuhan, karena sebagai seorang manusia, dia lebih mengetahui kelemahan manusia lainnya dibanding Tuhan yang jauh lebih mengetahuinya. Selama hidupnya, Namrud terkenal banyak membangun kota-kota megah seperti Babel, Erek, Akkad, Asyur, dan juga Niniwe. Peninggalannya bisa dilihat di kota Mosul, Baghdad, dan saat ini ada sebuah gunung yang bernama Gunung Namrud atau Gunung Namrud yang terletak di Adiyaman, Turki. Tahukah kamu, disebutkan dalam sejarah bahwasanya Semiramis menikahi Kus, cucu dari Nabi Nuh alaihi salam. Saat itu Semiramis masih belia dan wajahnya sangat cantik dan pintar. Bahkan tak ada satupun di negeri itu yang lebih cantik daripada Semiramis ini. Tak lama setelah menikah, Kus wafat dan Namrud lahir tanpa kehadiran seorang ayah. Tapi menurut pengakuan Semiramis, dia melahirkan Namrud tanpa ayah dan menganggap dirinya suci tanpa pernah disentuh pria manapun, sehingga menganggap Namrud adalah anak yang suci yang lahir dari seorang perawan. Setelah Namrud menginjak usia dewasa, Semiramis sering cemburu kepada gadis-gadis yang mendekati anaknya, karena dia tidak mau Namrud dimiliki oleh wanita lain. Semiramis pun memutuskan untuk menikahi anak kandungnya sendiri, yaitu Namrud. Namrud yang suci dan dianggap sebagai Tuhan itu kemudian disalib dan ditempatkan dalam sebuah gua bersama domba-domba. 3 hari kemudian, batu yang menutup mulut gua itu terguling dan terlihat pintu masuk ke dalam gua terbuka. Tahukah kalian, dikatakan bahwa ketika itu jasad Namrud telah menghilang. Tak ada apapun di dalam gua tersebut. Setelah kematian Namrud, saat itu mereka menganggap Namrud sebagai dewa. Mereka menamainya dengan Osiris, Isis, dan Horus. Jadi artinya mereka memiliki 3 dewa atau 3 Tuhan yang mereka sembah, sebagai bentuk dewa yang dipuja oleh orang-orang. Setelahnya orang-orang Babilonia kemudian mengadakan upacara musim semi untuk memperingati kematian dan kebangkitan Namrud. Setelah 3 hari kematian Namrud, mereka menawarkan roti bertuliskan lambang salib surya. Semiramis, ibunya sekaligus istrinya, menyebarkan ajaran bahwa roh Namrud tetap akan hidup selamanya. Untuk memperingatinya, sebuah pohon evergreen atau cemara ditafsirkan sebagai bukti kehidupan baru bagi Namrud. Kemudian untuk mengenang hari kelahirannya,
Namrud akan hadir di pohon cemara itu dan meninggalkan bingkisan yang digantungkan di ranting-rantingnya. Para penganut agama pagan kuno menamai pohon itu sebagai Mr. Toy. Tahukah kalian bahwa pohon cemara adalah lambang kesuburan, penting untuk upacara? Peradaban kuno percaya bahwa dengan mendekorasi rumah dan kuil dengan tanaman hijau seperti holly, ivy, dan Mr. Toy dapat membantu membawa cahaya matahari yang berkurang di akhir tahun. Tanaman Mr. Toy adalah tanaman yang paling sakral untuk orang-orang pengikut Druid. Druid ini adalah anggota kelas pendeta berpangkat tinggi dalam budaya Celtic kuno. Lalu kebiasaan berciuman di bawah Mr. Toy berasal dari gagasan kuno. Mr. Toy adalah alat kelamin kayu oak, jadi diyakini bahwa pelukan di bawah buah yang berkilauan pasti menjamin pembuahan atau kehamilan dari pasangannya selama berabad-abad. Tradisi ini digunakan untuk merayakan pertengahan Saturnalia. Ajaran agama Babilonia yang diajarkan Namrud dan Semiramis terdiri dari 3 elemen, yaitu api, ular, dan matahari. Para pengikutnya diharuskan fokus ke matahari karena matahari merupakan bagian penting, dan sebagian dari mereka menyembah matahari dengan harapan mendapatkan cahaya yang berujung pada kesejahteraan. Nah, sahabat belajar Islam, jika kita mendengar kisah agama Babil dari Namrud ini, mungkin sebagian dari kita akan teringat dengan ajaran agama Kristen, karena hampir sebagian ajaran atau cara-caranya mirip dengan agama tersebut. Yang berbeda hanyalah tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Nah, sahabat belajar Islam, Namrud ini juga pernah melakukan eksperimen bodoh, di mana dia berusaha untuk mencoba membunuh Tuhan agar dia menjadi satu-satunya Tuhan yang berkuasa di alam semesta. Dia pun melepaskan anak panahnya ke langit. Kemudian anak panah itu pun jatuh, yang ujung anak panahnya terdapat lumuran darah, sehingga dia merasa bahwa dia telah berhasil membunuh Tuhan. Kalau kita mendengar kisah ini, kisahnya hampir sama dengan Yakjud dan Makjud di akhir zaman yang mencoba membunuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melepaskan anak-anak panah mereka ke langit. Yang mungkin saja Yakjud dan Makjud ini terinspirasi dari Namrud. Padahal untuk kita yang berakal, itu adalah tindakan yang sangat-sangat bodoh. Dan mungkin saja Namrud tahu kalau tindakan yang ia lakukan adalah kebodohan. Namrud hanya berusaha meyakinkan orang-orang bahwa di atas sana sudah tidak ada lagi Tuhan yang harus mereka sembah. Tapi ternyata saat itu ada beberapa orang yang tidak yakin kalau Tuhan itu benar-benar mati, dibunuh oleh Namrud. Akhirnya Namrud melakukan percobaan yang kedua. Pada suatu hari, dia mengumpulkan seluruh bala tentaranya di suatu tempat. Kemudian dengan aba-abanya, mereka semua serempak melakukan gerakan menyerang. Bukannya berhasil membunuh Tuhan, malahan waktu itu datang segerombolan nyamuk yang menyerang mereka. Ribuan nyamuk itu menggigit dan menggerumuni bala tentara Namrud, hingga tentaranya banyak yang mati saat itu. Dan ada seekor nyamuk yang berhasil masuk ke dalam kepala Namrud melalui salah satu lubang dari tubuhnya. Dan dengan peristiwa itu, Namrud menjadi sakit. Kepalanya selalu pusing karena suara nyamuk itu terdengar ke dalam kepalanya, sehingga dia merasakan kegelisahan yang berkepanjangan. Namrud pun mencoba untuk memukul kepalanya berkali-kali. Setelah kepalanya dipukul, rasa sakitnya pun hilang. Tapi tidak lama setelah itu, rasa sakitnya kembali lagi. Lalu pada suatu hari, Namrud meminta seseorang untuk memukul kepalanya dengan sangat kuat. Dia berharap kalau kepalanya dipukul dengan sangat kuat, maka nyamuk yang bersarang di kepalanya akan mati. Namun bukannya nyamuk yang mati, malahan Namrud yang mati. Cerita ini terdengar sangat lucu sekali. Orang sepintar dan sehebat Namrud mati cuman karena seekor nyamuk. Nah, teman-teman sahabat belajar Islam yang dirahmati Allah, semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari cerita ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, terima kasih.